Karena jaraknya dari pangkalan terlalu jauh, Jack, Grace, dan Norm kemudian pindah ke pos terdepan yang berada di dalam hutan. Ketika perjalanan ke lokasi, Jack dan Norm terkesan dengan pemandangan batu-batu besar yang mengambang di langit. Tempat tersebut bernama Vortex Flow. Sesampainya di sana, Jack melihat foto avatar Grace bersama anak-anak suku Na'vi. Lalu Jack kembali menjalankan misinya. Di hari kedua, Jack diajak Neytiri ke atas pohon Home Tree. Neytiri memperkenalkan Ikran, yaitu burung besar yang mirip dengan naga. Ikran ini bisa ditunggangi dan dijadikan sebagai transportasi udara. Namun Jack belum diperbolehkan karena Jack belum siap. Hari pun terus berlalu dan Jack terus diajari gaya hidup suku Na'vi, dari cara berjalan, memanah, dan berburu. Jack kembali ke tubuh manusianya. Jack menanyakan tentang apa yang terjadi di sekolah terbengkalai kepada Grace. Lalu Grace menceritakan bahwa waktu itu Silwanin, adik dari Neytiri, berhenti ke sekolah karena mengetahui bahwa Home Tree akan ditebang. Lalu dia dan para pemburu muda membakar bulldozer milik RDA. Mereka pikir Grace dapat menolongnya. Mereka lalu datang ke sekolah ketika dikejar-kejar marinir. Namun Grace tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya Silwanin dibunuh di depan Neytiri sendiri. Dan para murid Grace sejak saat itu tidak pernah kembali lagi ke sekolah. Selama 10 tahun, Grace ingin menolong suku tersebut, namun dia tidak bisa berbuat banyak. Ketika Jack sedang belajar berburu dengan Neytiri, saat itulah Jack sudah siap untuk menjadi penunggang Ikran. Jack dan para calon penunggang Ikran lainnya dipandu oleh Sutey ke tempat para Ikran berkumpul. Untuk sampai ke tempat itu, mereka harus memanjat batu yang mengambang di udara. Setelah sampai, Jack diminta untuk menjadi yang pertama mencari ikrannya sendiri. Neytiri memberitahu Jack bahwa ikran yang memilih dirinya akan berusaha membunuhnya. Jack pun menemukan ikran tersebut. Dengan bermodalkan batu dan tali rafia, Jack pun susah payah menaklukkan ikran tersebut, hingga akhirnya Jack berhasil membuat ikatan dengan ikran tersebut. Dan kini Jack sudah memiliki ikrannya sendiri. Saat Jack sedang terbang bersama Neytiri, tiba-tiba mereka diserang oleh Toruk. Toruk ini mirip Ikran, tetapi ukurannya sangat besar dan lebih ganas. Toruk juga salah satu makhluk paling ditakuti di Pandora. Hanya ada satu orang yang pernah menaiki Toruk, yaitu nenek moyang Neytiri. Dia menyelamatkan klan pada saat penderitaan besar. Orang yang mampu menaklukkan Toruk maka akan ditakuti oleh seluruh umat Pandora. Keesokan harinya, Jack diresmikan menjadi bagian dari suku Na'vi. Singkat cerita, malam pun tiba. Jack diajak oleh Neytiri ke tempat pohon suci. Jack kemudian menghubungkan rambutnya ke akar pohon suci. Seketika Jack mendengar suara jiwa suku Na'vi yang telah bersama Eywa. Kemudian Jack dan Neytiri memilih satu sama lain sebagai pasangan. Karena terbawa suasana, mereka pun melakukan pengecotan di depan Eywa. Keesokan harinya, Neytiri bangun karena dikejutkan oleh bulldozer yang akan meratakan tempat tersebut. Neytiri mencoba membangunkan Jack, namun dia tidak bangun-bangun. Dia jelaskan jiwanya masih berada dalam tubuh manusia. Ketika Jack sudah kembali ke tubuh avatarnya, dia mencoba menghentikan bulldozer itu. Namun orang yang mengendarai bulldozer itu tidak tahu jika itu adalah Jack. Jack kemudian merusak CCTV yang ada di bulldozer tersebut. Tanpa dia sadari, ternyata Kapten Miles mengenali Jack ketika dia merusak CCTV.
Kapten Miles kemudian mendatangi Jack ke pos terdepan karena Jack sudah memihak suku Na'vi. Ketika Jack hendak menjelaskan kenapa dia dikirim ke sini dan berbaur dengan suku Na'vi, tiba-tiba Kapten Miles bersama marinir sudah sampai di pangkalannya Jack. Kapten Miles langsung mematikan mesin penghubung. Seketika avatar Jack dan Grace langsung pingsan. Grace! Send here to... Mereka kemudian dibawa ke pangkalan. Di sini, Grace menjelaskan bahwa menghancurkan Home Tree akan merusak sistem biologis di Pandora. Jack juga mengatakan bahwa suku Na'vi tidak akan meninggalkan Home Tree. Parker kemudian memberikan Jack waktu 1 jam untuk meyakinkan suku Na'vi agar mereka mau meninggalkan Home Tree sebelum RDA memulai penghancuran. Ketika Jack dan Grace menjelaskan tentang dia yang datang ke suku Na'vi sebagai mata-mata, Neytiri sangat kecewa kepada Jack. Did you? Trust me now, please. Tua suku kemudian menyuruh pasukannya untuk menangkap Jack dan Grace. Ketika para suku Na'vi berada di luar, tiba-tiba pasukan Kolonel Miles datang dengan pesawat tempurnya. Jack dan Grace berusaha menyuruh para suku Na'vi untuk pergi dari sana, namun mereka kekeh ingin mempertahankan Home Tree. Mengetahui diplomasi yang dilakukan Jack telah gagal, Kapten Miles pun memulai penyerangan. Bastards ain't getting the message. Alright, let's turn up. Ketika pohon hampir roboh, terlihat Moat mendatangi Jack dan Grace. Moat melepaskan Jack dan Grace sambil menangis, dan dia mengatakan kepada Jack jika memang dia bagian dari suku Na'vi, maka selamatkan suku Na'vi. Setelah Home Tree tumbang, pasukan Kolonel Miles pergi ke pangkalan. Ayah Neytiri, sang ketua suku, tewas saat kejadian tersebut. Neytiri sangat sedih. Jack berusaha menenangkan Neytiri, namun dia sudah terlanjur kecewa kepada Jack. Saat itu juga penghubung avatar dihentikan. Avatar Grace dibawa oleh suku Na'vi, sedangkan avatar Jack tergeletak di antara reruntuhan. Jack, Grace, dan Norm ditahan, namun Trudy yang tidak tega melihat suku Na'vi lalu membebaskan mereka bertiga secara diam-diam. Dibantu dengan Max, mereka pun akhirnya bisa kabur dari pangkalan menggunakan pesawat. Kapten Miles yang mengetahui hal itu berusaha menghentikan mereka, namun gagal. Ternyata Grace terkena tembakan dari Kolonel Miles di bagian perutnya. Singkat cerita, mereka berhasil sampai di pos terdepan. Mereka akan membawa pos tersebut ke dalam hutan agar tidak ditemukan oleh RDA. Keesokan harinya, Jack langsung kembali ke tubuh avatarnya. Dia menyadari bahwa jika dia langsung kembali ke suku Na'vi, pasti dia tidak akan diterima. Ketika Jack sedang berjalan di antara reruntuhan, tiba-tiba ikran milik Jack mendatanginya. Kemudian Jack pun memiliki rencana. Dia kemudian mengajak ikran miliknya untuk mengerjakan rencana tersebut. Ya, rencana Jack adalah menaklukkan Toruk. Ketika para suku Na'vi sedang berdoa di bawah pohon Eywa, tiba-tiba mereka dibuat takut dengan kedatangan Toruk. Ternyata Jack sudah berhasil menaklukkan Toruk. Seluruh suku Na'vi pun kaget, bahkan Moat dan Sute tidak percaya bahwa legenda Toruk Makto ternyata ada lagi. Jack pun secara tiba-tiba ditakuti oleh seluruh penduduk suku. Bahkan Sute pun sekarang sudah tidak berani kepada Jack. Neytiri pun sekarang sudah percaya kepada Jack. Jack kemudian meminta tolong kepada Moat untuk menyelamatkan Grace yang sedang sekarat. Lalu mereka melakukan ritual pemindahan jiwa Grace ke avatarnya. Namun kalau ini permanen ya, tidak seperti mesin penghubung milik RDA. Namun luka Grace terlalu parah dan terlambat untuk ditolong. Akhirnya Grace pun tewas di sana bersama Eywa. Jack yang marah karena rekannya mati, dia kemudian menyuruh Sute sebagai pemimpin klan yang baru untuk menerjemahkan pidatonya kepada seluruh penduduk klan. And no one can send them a message. Fast as the wind can carry you. Kamaktoni win. You tell them Toruk Makto calls to them. And we will show the sky people. So today we do it. There. Mereka pun kemudian pergi untuk mengumpulkan klan-klan yang tersebar di seluruh Pandora.
Dari suku Kuda, mereka akan mengikuti Toruk Makto, kemudian suku Ikran. Mereka juga akan datang ketika sang Toruk Makto memanggil mereka. Singkat cerita, Jack yang telah berhasil mengumpulkan klan-klan, dia terlihat berdoa di bawah pohon Eywa. Keesokan harinya, para pasukan RDA datang dengan melalui jalur udara dan juga jalur darat, dan pertempuran suku Na'vi yang dipimpin oleh Jack melawan pasukan RDA yang dipimpin oleh Kolonel Miles pun dimulai. Ketika pasukan Jack hampir kalah oleh pasukan RDA, tiba-tiba para hewan Pandora datang dan membantu Jack. Mereka semua datang karena Eywa mendengar doa Jack. Eywa has heard you. Eywa! Jack pun berhasil menjatuhkan pesawat yang ditumpangi oleh Kolonel Miles. Kolonel pun langsung terjun ke bawah menggunakan robot tempurnya untuk mencari pos yang digunakan oleh Jack. Ketika Kolonel Miles menemukan pos tersebut, Neytiri datang dan berusaha menghentikan Kolonel dengan menunggangi macan khas Pandora. Namun dia tidak bisa berbuat banyak. Macan tunggangan Neytiri pun mati dan dia tertindih oleh macan tersebut. Ketika Kolonel hendak membunuh Neytiri, Jack tiba-tiba datang dan berhadapan dengan Kolonel. Jack berhasil memecahkan kaca robot milik Kolonel yang membuatnya tidak bisa bernapas. Namun dia masih bisa menggunakan tabung oksigen darurat. Mengetahui dia tidak akan menang melawan avatar Jack, Kolonel Miles pun memecahkan kaca pos itu. Akibatnya Jack tidak bisa bernapas dan dengan mudah dikalahkan oleh Kolonel Miles. Ketika Kolonel hendak membunuh avatar Jack, Neytiri yang sudah berhasil melepaskan diri langsung memanah Kolonel Miles tepat di bagian jantung. Dan kini suku Na'vi terselamatkan. Namun Sute, sang pemimpin suku pun sekarat. Dia kemudian meminta Jack untuk membunuhnya secara terhormat dan menyerahkan tanggung jawabnya kepada Jack sebagai pemimpin suku yang baru. I will be remembered. Toruk Makto was my last shadow. Keesokan harinya, para anggota RDA dan seluruh umat manusia dipulangkan ke bumi kecuali Jack. Jack kemudian membuat vlog terakhirnya. Dan terlihat para suku Na'vi sedang melakukan ritual untuk memindahkan jiwa Jack ke tubuh avatarnya. Dan film pun tamat. Mungkin segitu saja pembahasan dan review film Avatar yang disutradarai oleh James Cameron. Saya Kodok pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.